Hai, ketemu lagi dengan channel Chemistry kita. Kali ini saya akan menjelaskan pembahasan soal prediksi UTBK TKA Kimia 2022 part yang ke-7. Bagi kalian yang menginginkan soalnya, bisa kalian download di link yang ada di kolom deskripsi. Dan bagi kalian yang punya soal mau minta dibahas, boleh kirim ke email. Nanti akan saya bantu untuk bahas. Langsung saja ke soal yang pertama. Tes kenaikan titik didih adalah salah satu tes untuk sifat koligatif larutan. Percobaan yang dilakukan siswa ini menggunakan HF sebanyak 2 gram dengan MR20 yang dilarutkan dalam 200 ml air dengan nilai Kp 0,5. Larutan tersebut mendidih pada suhu 100,28 derajat Celcius. Pertanyaannya, derajat disosiasinya adalah berapa? Oke, di sini sudah ada nilai titik didih atau TB sebesar 100,28. Nah, jika diketahui TB, kita harus mencari delta TB dengan cara mengurangkan dengan 100. Jadi delta TB-nya 100,28 dikurangi 100 yaitu 0,28. Kemudian HF ini termasuk ke dalam suatu zat yang bersifat elektrolit. Nah, kalau dia elektrolit berarti delta TB rumusnya adalah Kb kali M kali I. Karena molalitasnya belum ada, maka saya jabar rumus menjadi Kb dikali massa per mR dikali 1000 per P. Dan karena soal ini ditanyakan derajat disosiasinya, maka I-nya akan saya jabarkan menjadi 1 ditambah N-1 alfa. Delta TB-nya sudah ada 0,28, kemudian KB-nya adalah 0,5, masanya adalah 2, MR-nya 20, kemudian pelarutnya adalah 200. Nah, dikali 1 tambah N ini adalah jumlah ion. HF hanya ada 1, F-nya ada 1, berarti nanti jumlah ionnya adalah 2. 2 dikurangi 1 dikali alfanya ditanyakan. Nah, sehingga ini bisa dicoret ya, ini coret dengan nolnya 1. Kemudian di sini 100 dibagi 200 yaitu setengah ya, atau 0,5. Sehingga 0,28 sama dengan 0,25 dikali 1 ditambah alfa. 0,28 sama dengan 0,25 ditambah 0,25 alfa, sehingga 0,03 sama dengan 0,25 alfa. Alfa adalah 0,03 dibagi 0,25, hasilnya adalah 0,12. Nomor 1 jawabannya adalah pilihan yang D. Nomor 2, ada beberapa molekul yang dapat diuji dengan tes sederhana, ada 8. Pertanyaannya, dari ke-8 tes tersebut, tes yang digunakan untuk mengetes atau menguji keberadaan protein adalah yang mana? Oke, Burette ini adalah uji ikatan peptida pada protein, kemudian Benedict digunakan untuk uji gugus aldehid dan keton pada karbohidrat, Santoproteat untuk menguji adanya inti benzena pada protein, Milon menguji adanya tirosin pada protein, Fehling adalah uji gula reduksi pada karbohidrat, PB asetat ini untuk uji belerang pada protein, bilangan iodin untuk uji ketidakjenuhan pada lemak, dan penyabunan ini adalah uji yang ada pada lemak. Sehingga yang protein adalah yang nomor 1, 3, 4, dan 6. Nomor 2 jawabannya adalah pilihan yang E. Nomor 3, industri agrokimia melakukan quality control mengenai pupuk yang mereka buat. Pupuk tersebut diberi nama dengan pupuk YGY, di mana pupuk YGY ini mengandung amonium sulfat. Pupuk tersebut memiliki 20,8% kandungan nitrogen. Jika AR-nya sekian, maka kemurnian dari pupuk tersebut adalah berapa? Nah, kita harus tahu dulu rumus dari pupuk, dalam hal ini amonium sulfat. Amonium sulfat, amonium adalah NH4+, sulfat adalah SO42-. Kalau mau memprediksikan rumus senyawanya, kita tinggal silangkan angkanya ini, angkanya saja yang disilangkan. Jadi angka 2 di SO4 akan menjadi miliknya NH4,
angka 1 di NH4 akan menjadi miliknya SO4. Sehingga rumus dari amonium sulfat adalah NH42SO4. Nah, untuk mencari persen NH42SO4 berarti kita harus menghitung MR NH42SO4 karena di sini pembandingnya adalah nitrogen yaitu N. Di sini N jumlahnya adalah 2, berarti 2 dikali ARN dikali persen dari N. MR NH42SO4-nya kita cari dulu. Jadi di sini kan N-nya ada 2, berarti 2 kali ARN yaitu 14. Kemudian H-nya ada 8, berarti 8 dikali AR-nya H yaitu 1. ARS adalah 32. Kemudian O-nya ada 4, berarti 4 kali ARO yaitu 16 per 2 kali 14 dikali persentasenya tadi adalah 20,8%. Sehingga 132 per 28 dikali 20,8% hasilnya adalah 98%. Nomor 3, jawabannya adalah pilihan yang E. 4. Pada pembakaran 60 cm pangkat 3, cm pangkat 3 ini setara dengan mililiter ya. Suatu hidrokarbon yang berwujud gas dibutuhkan 390 ml oksigen. Reaksi pembakaran tersebut menghasilkan 240 ml gas karbon dioksida dan sejumlah air. Bila semua gas diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka rumus molekul hidrokarbon tersebut adalah yang mana? Oke, di sini kita membuat reaksinya dulu. Di sini pembakaran dari hidrokarbonnya adalah CXHY, dibakar berarti artinya ditambah O2, soal mengatakan hasilnya adalah CO2 dan H2O. Di mana nilai volume masing-masingnya sudah ada, dan volume ini akan berbanding lurus dengan koefisien. Volume CXHY-nya adalah 60, O2-nya 390, dan CO2-nya adalah 240. Kalau kita bandingkan menjadi perbandingan sederhana, yaitu 2:13:8. Nah, ini akan saya masukkan sebagai koefisiennya. Jadi koefisien untuk CXHY adalah 2, O2-nya 13, dan CO2-nya 8. Nah, kemudian kita harus mencari koefisien di H2O terlebih dahulu. Nah, untuk mencari koefisien di H2O, kita bisa hitung jumlah O-nya. Di sebelah kiri jumlah O-nya di sini 13 kali 2, yaitu 26. Sedangkan di sebelah kanan di sini untuk yang O dari CO2 8 kali 2, yaitu 16. Nah, berarti 16 agar menjadi 26 itu kurang 10. Sehingga koefisien di H2O ini adalah 10. Nah, ingat yang namanya persamaan reaksi harus setara, artinya jumlah atom kiri harus sama dengan jumlah atom kanan. Di sini C di kanannya ada 8, di sebelah kiri baru ada 2, sehingga 2 agar menjadi 8 harus saya kali 4. Kemudian H di sebelah kanannya di sini ada 10 kali 2 yaitu 20. Di sebelah kiri baru ada 2, berarti agar menjadi 20 perlu saya kali dengan 10. Sehingga rumusnya adalah C4H10. Nomor 4 jawabannya adalah pilihan yang D. 5. Sebanyak 25 ml asam sulfat dititrasi dengan NaOH 0,05 m. Titik ekuivalen tercapai pada saat volume NaOH adalah 12 ml. Pertanyaannya adalah massa asam sulfat yang diperlukan dengan MR98 adalah berapa? Oke, asam sulfat ini rumusnya adalah H2SO4. Dan karena tadi ada kata kunci titrasi, artinya rumus yang kita gunakan adalah MAVANA, atau molaritas dikali volume dikali valensi asam. Dalam hal ini adalah jumlah H+ untuk H2SO4 sama dengan molaritas dikali volume dikali jumlah OH- di NaOH. Molaritas untuk asamnya belum ada, maka saya jabar rumus menjadi massa per mR dikali 1000 per volume. Massa asam sulfatnya ditanyakan, kemudian mR asam sulfatnya 98, volume di asam sulfatnya adalah 25. Kemudian jumlah H di H2SO4 di sini adalah 2. Molaritas NaOH-nya adalah 0,05, volumenya adalah 12, kemudian jumlah OH di NaOH adalah 1. Sehingga massa adalah 98 dikali 0,05 dikali 12 per 40 kali 25 kali 2, hasilnya adalah 0,0294 gram. Nomor 5 jawabannya adalah pilihan yang D.
Nomor 6, perhatikan reaksi berikut. Pertanyaannya, reaksi pembentukan karbon monoksida disertai dengan delta H sebesar berapa? Oke, ini reaksi pembentukan karbon monoksidanya belum ada, maka kita prediksikan dulu. Karbon monoksida adalah CO, kalau mau dibentuk atau dihasilkan, berarti CO-nya harus ada di kanan panah. Kemudian kita harus memprediksikan unsur-unsur pembentuknya. Ini ada unsur C dan ada unsur O, di mana unsur yang di alam berwujud gas berarti harus ada indeks atau angka 2. Nah, kita setarakan dulu, C di kiri ada 1, di kanan juga sudah 1. O di kanannya 1, tapi di kirinya ada 2. Agar setara berarti yang di sebelah kiri perlu saya kali dengan setengah. Nah, tugas kita adalah membuat gimana caranya dua reaksi yang ada di soal agar hasil akhirnya menjadi C ditambah setengah O2 menjadi CO. Nah, kita akan mencari acuan tiap reaksi. Senyawa yang di reaksi 1 ini ada, dan di reaksi yang diminta ada ini adalah C ya. Di reaksi 1, C-nya ada di sebelah kiri, jumlahnya 1. Di reaksi yang diminta, C-nya juga sudah ada di kiri panah, jumlahnya 1. Berarti reaksi satunya tetap, berarti delta H-nya tetap negatif 394. Sedangkan dalam reaksi 2, senyawa yang di reaksi 2 ada dan di reaksi yang diminta adalah CO. Di reaksi 2, CO-nya ada di sisi kiri, jumlahnya 2, tapi di reaksi yang diminta, CO-nya ada di kanan, jumlahnya adalah 1. Berarti reaksi 2 ini harus saya balik dan bagi 2. Berarti kalau delta H-nya dibalik tanda menjadi positif, dibagi 2 menjadi 284,5. Kalau kita totalkan, ini untuk delta H-nya, berarti nanti dia hasilnya adalah min 109,5. Tapi min 109,5 ini adalah untuk pembentukan karbon monoksida sebesar 1 mol ya ini, karena koefisiennya adalah 1. Nah, di soal di sini karbon monoksidanya adalah 140 gram. Artinya kita bisa mencari nilai molnya dulu, yang rumusnya adalah massa dibagi MR. Massanya adalah 140, MR-nya adalah 28, kalau dibagi adalah 5 mol. Sehingga nilai delta H untuk pembentukan 140 gramnya, kita tinggal kalikan saja. Berarti 5 dikali min 109,5, hasilnya adalah min 547,5. Nomor 6, jawabannya adalah pilihan yang A. Nomor 7, gambar berikut adalah bagian elektrolisis dari 4 larutan, ada CdSO4, MnNO32, AgNO3, dan KOH, yang masing-masing bervolume 500 ml dengan konsentrasi 0,2 m. Elektrolisis dilangsungkan selama 1000 detik menggunakan kuat arus 19,3 ampere. Pertanyaannya, sel elektrolisis yang menghasilkan gas hidrogen pada katoda adalah sel nomor berapa? Jadi konsepnya kalau mau menghasilkan hidrogen di katoda, maka dalam senyawanya harus mengandung ion dari golongan 1A, 2A, Al, atau Mn. Di sini yang jelas ada Mn yaitu senyawa yang di tabung kedua ya, yaitu MnNO3. Kemudian dari 4 senyawa ini yang masuk dalam golongan 1A adalah K. Nah, K ini karena adalah ion dari unsur golongan 1A, maka nanti dia akan menghasilkan hidrogen. Sehingga jelas yang akan menghasilkan hidrogen adalah yang nomor 2 dan nomor 4. Nomor 7 jawabannya adalah pilihan yang C. 8. Suatu senyawa hidrokarbon dibakar dengan sempurna menggunakan oksigen. Bila jumlah mol CO2 dan H2O yang dihasilkan adalah sama banyaknya, maka hidrokarbon itu adalah apa? Oke, kalau ada kata kunci dibakar artinya ditambah O2 di kiri panah, sehingga nanti rumus persamaan reaksinya adalah CXHY ditambah O2 menjadi CO2 dan H2O. Karena soal tadi mengatakan jumlah mol untuk CO2 dan H2O-nya ini sama, berarti saya akan misalkan saja ya. Nah, molnya akan saya misalkan dengan 2 ya. Jadi nanti di CO2-nya koefisiennya 2, di H2O juga 2. Nah, yang namanya persamaan reaksi harus setara, artinya jumlah atom kiri harus sama dengan jumlah atom kanan. Kita cek saja, C di kanan di sini ada 2, berarti nanti di kiri juga harus 2. Kemudian H di kanannya 2 kali 2, 4, berarti di kiri juga harus 4.
Oke, untuk hidrokarbonnya sudah sama ini. Rumusnya adalah C2H4. Nomor 8, jawabannya adalah pilihan yang C. 9. Perhatikan diagram berikut. Pertanyaannya, tahap penentu laju reaksi adalah yang mana? Tahap penentu laju ini adalah tahap yang lambat. Jadi yang dari titik awal, ini adalah titik awalnya, ke puncak itu yang lebih tinggi, itu adalah tahap lambat. Ini adalah yang pertama. Kalau yang kedua, titik awalnya di sini, start point-nya, kemudian puncaknya ini. Nah, yang lebih tinggi ini adalah yang pertama. Nah, karena dia lebih tinggi berarti itu adalah tahap penentu lajunya dengan reaksi 2A ditambah 3B2 menjadi 2AB3. Jadi pilihannya kalau tidak pilihan A, kemudian pilihan E ya. Nah, bagaimana dengan delta H-nya? Karena tahap penentunya tadi adalah reaksi yang pertama, ini start point-nya yaitu di angka 0, kemudian titik akhir untuk reaksi pertamanya adalah di sini dengan nilai min 288. Sehingga nomor 9 nilai delta H-nya adalah negatif 288, yaitu jawaban yang A. 10 terakhir, sebanyak 70 ml CH3COOH 0,1 m dengan nilai Ka 10 pangkat negatif 5 direaksikan dengan 100 ml NaOH 0,05 m. pH yang terbentuk adalah berapa? Oke, kita reaksikan dulu. CH3COH kalau ditambah NaOH akan menjadi CH3COONa plus H2O. Kita akan mencari mol masing-masing. Mol CH3COH rumusnya molaritas kali volume. Molaritasnya adalah 0,1, volumenya adalah 70. Kalau dikali adalah 7 milimol, sedangkan mol dari NaOH, molaritasnya 0,05, volumenya adalah 100. Kalau dikali hasilnya adalah 5 milimol. Kemudian kita akan MRS. Ingat dalam MRS yang sebelah kiri tandanya dikurang, yang sebelah kanan tandanya adalah ditambah. Oke, kita akan menentukan yang habis bereaksi. Yang habis bereaksi yang mol dibagi koefisien hasilnya kecil. Di sini yang lebih kecil adalah yang NaOH, sehingga NaOH akan habis bereaksi. Agar habis berarti nilai mol NaOH di posisi R adalah 5. Untuk mol yang lain kita tinggal perbandingan koefisien. NaOH untuk koefisien 1 nilai molnya adalah 5. CH3COH koefisiennya di sini juga 1, berarti nilai molnya 5 juga. Hasil pengurangannya adalah 2, kemudian CH3CONa di sini koefisiennya juga 1, berarti nilai molnya juga 5. H2O juga 1, berarti 5 juga. Ternyata setelah MRS ada sisa. Jika setelah MRS ada sisa zat yang lemah, maka kita mencari pH menggunakan konsep penyangga. Penyangga kalau diketahui Ka, kita akan mencari H+, dengan rumus Ka dikali mol asam per mol garam. Ka-nya sudah ada 10 pangkat negatif 5, mol asamnya adalah 2, mol garamnya adalah 5. Sehingga 10 pangkat negatif 5 dikali 2 per 5 hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat negatif 6. Sehingga pH adalah min log H+ atau min log 4 kali 10 pangkat negatif 6. Min log 4 kali 10 pangkat min 6 hasilnya adalah 6 min log 4. Nomor 10 jawabannya adalah pilihan yang D. Oke, cukup sekian untuk pembahasan dari soal prediksi TKA Kimia UTBK 2022. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you!